Bank Indonesia meyakini pertumbuhan ekonomi Indonesia berpotensi menunjukkan tren perbaikan pada triwulan 4 2025, didorong oleh peningkatan konsumsi rumah tangga serta realisasi investasi. Ya, selanjutnya Bank Indonesia meyakini pertumbuhan ekonomi Indonesia berpotensi menunjukkan tren perbaikan pada triwulan 4 tahun 2025. Ya, pertumbuhan ekonomi pada kuartal 4 akan ditopang peningkatan konsumsi rumah tangga serta realisasi investasi. Bank Indonesia meyakini pertumbuhan ekonomi Indonesia berpotensi menunjukkan tren perbaikan pada triwulan 4 2025, didorong oleh peningkatan konsumsi rumah tangga serta realisasi investasi. Perbaikan konsumsi rumah tangga didukung oleh realisasi belanja sosial pemerintah, serta keyakinan masyarakat terhadap kondisi penghasilan dan ketersediaan lapangan kerja yang terus meningkat. Sedangkan realisasi investasi khususnya pada sektor non-bangunan juga membaik akibat meningkatnya keyakinan pelaku usaha yang tercermin pada pola ekspansi Purchasing Manager Index Manufaktur. Meski demikian, Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio menyoroti perlunya penguatan permintaan domestik, mengingat kinerja ekspor diperkirakan melambat akibat berakhirnya front loading ekspor ke Amerika Serikat serta penurunan permintaan dari Tiongkok dan India. Permintaan domestik tersebut perlu makin diperkuat sejalan dengan kinerja ekspor yang diperkirakan akan melambat seiring berakhirnya front loading ekspor ke Amerika Serikat serta menurunnya ekspor besi baja ke Tiongkok dan minyak kelapa sawit CPO ke India. Secara keseluruhan, Bank Indonesia memprediksi pertumbuhan ekonomi 2025 berada dalam kisaran 4,7 hingga 5,5%. Momentum pertumbuhan tersebut diproyeksikan akan berlanjut dan meningkat menjadi 4,9 hingga 5,7% pada tahun depan. Jakarta, Tim Liputan, Adection. Terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Pemirsa, PT Sampurna Agro Tbk atau SGRO memproyeksikan kinerja usaha masih prospektif hingga tahun 2026, didorong harga minyak kelapa sawit global yang relatif kuat serta sinergi usaha setelah diakuisisi Posko Internasional. Ya, perseroan menargetkan pertumbuhan produksi CPO dan tandan buah segar atau TBS di kisaran 3 hingga 5% pada tahun depan. Hingga kuartal 3 tahun 2025, produksi ataupun total produksi TBS SGRO meningkat 13% secara tahunan menjadi 1,2 juta ton. Kenaikan ini didorong meredanya dampak El Nino yang sempat menekan produksi pada tahun sebelumnya. Produksi CPO ikut naik 13% menjadi 248 ribu ton dengan tingkat ekstraksi minyak atau OIR stabil di level 20,8%. Meski harga CPO sempat turun di awal kuartal 4 tahun 2025, SGRO menilai rata-rata harga tahun ini masih lebih tinggi dibanding tahun lalu. Permintaan ke depan diproyeksikan tetap kuat seiring dengan dorongan program 40 pemerintah. Masuknya Posko Internasional dinilai menjadi katalis positif melalui sinergi hulu dan hilir, serta efisiensi rantai pasok yang diharapkan mendongkrak kinerja SGRO pada 2026. Pemirsa, PT PP Persero Tbk memproyeksikan penyelesaian transaksi divestasi PT PP Infrastruktur dan PT Celebes Railway Indonesia akan rampung pada awal 2026. Ya, Direktur Strategi Korporasi dan HCM PT PP IGD Upeksa Negara menyatakan bahwa saat ini perseroan masih dalam tahap pemenuhan persyaratan pendahuluan atau CP yang tertuang dalam perjanjian jual beli saham bersyarat atau Conditional Share Purchase Agreement terkait pelepasan aset CRI yang mengelola jalur kereta api Makassar Parepare. Saat ini prosesnya telah mencapai tahap penentuan pemenang. Perseroan pun tengah merampungkan seluruh CP agar transaksi senilai 282,1 miliar rupiah tersebut dapat diselesaikan secara administratif. Sementara itu, untuk divestasi 81% saham di PT PP Infrastruktur kepada PT Farsa Zamindo Laksana senilai 1,41 triliun rupiah, perseroan juga tengah melakukan pemenuhan CP serta proses uji tuntas lanjutan. Langkah divestasi dengan total nilai transaksi 1,69 triliun rupiah ini merupakan bagian dari rencana jangka panjang perusahaan tahun 2025-2029 dan PT PP sendiri berkomitmen untuk menata ulang portofolio bisnisnya dengan upaya untuk kembali fokus pada bisnis inti di bidang konstruksi gedung, infrastruktur, dan EPC. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Kementerian Keuangan mencatat realisasi belanja negara hingga 30 November 2025 sebesar 2.911,8 triliun rupiah.
Ya, realisasi tersebut ditopang belanja kementerian lembaga sebesar 1.110,7 triliun dan belanja non-kementerian lembaga 1.005,7 triliun serta pendapatan negara mencapai 2.351,5 triliun. Pendapatan negara sampai dengan akhir November ditopang dari penerimaan perpajakan sebesar 1.903,9 triliun rupiah dan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP sebesar 444,9 triliun rupiah. Hingga akhir November 2025, defisit APBN tercatat mencapai 560,3 triliun rupiah atau setara 2,35% dari PDB. Hingga 30 November tahun 2025, realisasi APBN menunjukkan kinerja yang tetap terjaga. Pendapatan negara telah mencapai 2.351,5 triliun rupiah atau 82,1% dari outlook dengan penerimaan perpajakan tetap menjadi kontributor utama. Di sisi belanja, realisasi belanja negara mencapai 2.911,8 triliun rupiah atau 82,5% dari outlook. Ini mencerminkan belanja pemerintah yang terus diarahkan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dan mendukung program prioritas. Dengan perkembangan tersebut, defisit APBN tercatat sebesar 560,3 triliun rupiah atau 2,35% terhadap PDB. Ini masih dalam batas yang terkelola dan sesuai dengan desain APBN kita. Sementara itu, keseimbangan primer mencatat defisit sebesar 82,2 triliun rupiah. Ini menunjukkan pengelolaan fiskal yang tetap prudent di tengah berbagai tantangan global. PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk optimistis kinerja di tahun 2026 akan positif dengan pendapatan ditargetkan tumbuh 2 kali lipat. Ya, adapun proyek kabel bawah laut yang diprediksi mulai dijalankan pada kuartal 1 2026 membuat perseroan percaya diri bisa tumbuh lebih cepat di tahun depan. PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk atau emiten dengan kode saham INET optimistis kinerja di tahun 2026 akan positif dengan target pendapatan diincar tumbuh 2 kali lipat. Proyek kabel bawah laut yang diprediksi mulai dijalankan pada kuartal 1 2026 membuat perseroan percaya diri bisa tumbuh lebih cepat. Direktur Utama INET Muhammad Arif mengatakan pertumbuhan pendapatan INET tahun ini terutama ditopang oleh aksi monetisasi aset yang baru secara efektif berlangsung pada 2025. Pada 2026, INET mengekspektasikan pertumbuhan lanjutan sebesar 2 kali lipat pertumbuhan 2025. Ekspektasi itu didasarkan pada proyek kabel laut Jakarta-Singapura yang diproyeksi rampung pada kuartal 1 2026. Manajemen memprediksi bahwa setidaknya lonjakan pendapatan baru akan terasa pada kuartal 2 dan seterusnya. Pada proyeksi revenue streamnya, INET menyebut kapasitas kabel bawah laut ialah 20.000 kbps. Revenue per tahun diproyeksi sekitar 474 miliar rupiah dengan target gross profit pada level 50 hingga 65%. Adapun sepanjang periode Januari hingga September 2025, INET membukukan pendapatan sebesar 68,6 miliar rupiah, melonjak sekitar 195% dari pendapatan tahun sebelumnya yang hanya mencapai 23,28 miliar rupiah. Berbagai sumber IDX Channel.